Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Menunggu responnya, harap bersabar ya kak, karena antri. Terima kasih. Oke, kali ini video kali ini berjudul yang diam-diam merasakan ikatan batin dengan kamu. Wah. Oke, kita clarify. Siapa sih yang diam-diam sebenarnya merasa ada ikatan batin loh sama kamu? Atau kamu udah ngerasain sama orang itu? Terus kita cek nih, bener nggak itu orangnya? Maksudnya kita cek aja, bener nggak sih dia yang memang punya ikatan batin sama aku? Gitu. Oke, kita mulai ya. Jumping card. Ini ada pierce, ada key. Wah. Jadi ini tuh seseorang yang apa ya? Kalau dilihat-lihat, dia tuh nggak bagus-bagus amat ya. Nggak baik-baik banget orangnya. Atau emang dia nggak baik sebenarnya? Gitu. Nggak spesial sih sebenarnya ya. Istilahnya banyak loh yang lebih baik dari dia. Banyak yang lebih bertanggung jawab, lebih berbijaksana, lebih dewasa dari dia tuh banyak. Soalnya ini ada yang childish ya, kekanak-kanakan. Ini tuh bisa dibilang ya ada loh energi toksiknya. Dia punya sifat toksik sebenarnya, sifat negatif. Beberapa dari mereka ini orangnya yang punya ikatan batin sama kamu. Dia tuh gak banyak melakukan apa-apa ke kamu, tapi kamu udah sayang banget sama dia. Gak usah lama-lama juga kenal ya. Kamu udah kayak ngerasa aku harus memberikan yang terbaik nih buat orang ini gitu. Makanya beberapa dari kalian, kamu ngerasa ya, aku selalu respect deh sama dia. Aku nggak pengen deh dia tuh sedih. Aku pengen selalu support, pengen selalu perhatian, pengen selalu membantu dia. Aku pengen selalu ada saat dia butuh. Bahkan dia nggak ngomong juga, aku bakalan inisiatif. Nah, kamu sering banget kayak gitu. Ya kamu menawarkan cinta, menawarkan kasih sayang, menawarkan bantuan dengan cuma-cuma, tanpa dia minta, tanpa dia banyak bicara, kamu selalu ready, selalu siap gitu. Karena dia ini sebenarnya seperti energi yang bikin hidup kamu tuh berwarna, ya. Beberapa kalian yang mungkin ngerasa ya namanya cinta selama ini yang gue rasain ya cinta ya begitu-begitu aja sih cinta. Tapi sejak gue kenal orang ini beda banget gitu. Cinta ini kayak ya luar biasa, menembus ke batin gue, menembus ke jiwa ya. Bahkan di sini jadi kayak ngerasa aku seperti kayak orang nggak sadar gitu. Aku seperti hilang kesadaran. Soalnya aku baik banget sama orang ini. Nah, kamu ngerasa gitu ke dia. Bisa vice versa. Gitu. Padahal dia toksik sebenarnya. Ini ada yang egois orangnya. Ada yang dia selalu ngejaga harga dirinya. Makanya dia merendahkan kamu. Dia meremehkan kamu, sepele sama kamu. Terus ada yang dia punya addiction terhadap hal negatif. Bisa ya, dia addiction itu kayak dia
masih candu dengan hal-hal duniawi. Dia masih merasa ya main-main aja lah, berpetualang aja lah. Atau aku mau ngambil keuntungan dari kamu aja, aku mau enak-enaknya aja sama kamu. Gitu. Istilahnya ya, kalau kamu selalu ada buat dia, tapi dia kan belum tentu ada buat kamu. Bahkan hampir nggak pernah ya. Saat kamu terluka, saat kamu jatuh, apa dia ada gitu. Eh ya gitu sih. And then kalau dia murung, kalau dia kayak nggak enak gitu, mimik wajahnya atau tingkah lakunya, kamu pasti langsung kayak care banget gitu, peduli banget sama dia. Kamu kenapa? Ada masalah nggak? Ada gini nggak gitu? Aku bisa bantu nggak? Nah, kamu sering gitu, bisa vice versa. Atau ya kamu tanyakanlah pada diri kamu, kalau dia pernah nggak gituin kamu saat kamu lagi jenuh, lagi capek dengan kehidupan kamu. Apa dia pernah menawarkan seperti itu? Kan belum tentu ya. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat-lihat kayak aneh memang ya gitu. Ini beberapa sebenarnya yang punya ikatan batin ini memang awalnya menyakitkan buat kamu, karena di dalam koneksi batin ini kita seperti membayar karma. Jadi kamu bisa se-spiritual sekarang karena kamu udah ngelewatin fase ini gitu kak, tante, om ya. Kamu udah ngelewatin ini, bagaimana kita membayar karma, karma kita, karma orang tua, keluarga, leluhur. Kita dibersihkan nih energi kita. Sekarang kita udah beres dengan siklus ini ya. Sekarang kan kita hidup baru, jiwa baru, spiritual banget gitu. Kalau dianya belum kayak kamu. Ini beberapa dari mereka orangnya duniawi banget. Dia nggak dealing sama kamu aja, dia dealing sama yang lain juga. Dia masih duniawi sih. Masih pengen ya enak-enak tuh gimana ya. Ada yang gitu beberapa. Oke, Hermit. Oke, ini ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke. Ya, Capricorn. Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Cancer ya. Ini strong Capricorn, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo lagi. Ada Aquarius, Gemini, Taurus ya, strong juga. Jadi sebenarnya menyakitkan loh ya awalnya sama dia ini. Atau kamu udah ngerasain, atau masih berlangsung ini ya. Dia banyak diam ya. Dia tuh menarik diri dari kamu. Bisa karena ya ada yang ilfeel atau nggak suka sama kamu. Secara realita kita tuh beda, kita tuh begini begitu. Atau ya aku merasa ya aku duniawi gitu loh. Aku pengennya sama kayak yang selevel dengan aku lah, punya persamaan, yang bisa seneng-seneng gitu, menikmati hidup, nggak serius, nggak apa ya, mungkin nggak istilahnya apa ya, nggak polos kayak kamu. Ada yang gitu loh, ngerasa gitu. Ada juga yang kayak supaya nggak cupu gitu kayak kamu. Cupu itu apa ya istilahnya? Atau kuper, nah kurang pergaulan. Ada kadang yang ngerasa gitu. Gue maunya hidupnya enak-enak, hura-hura, seneng-seneng nongkrong sama teman-teman gue. Gue seneng nih sama keluarga gue. Gue memihak nih sama mereka, bla bla bla. Ada yang lain yang bikin gue seneng. Ya happy lah, gitu. Tapi kan namanya manusia, siapa sih yang nggak mau seneng-seneng sama kita saat kita bahagia gitu ya. Tapi coba kalau kita sedih, coba kita terpuruk, siapa yang tetap mengingat kita? Itu kan sedikit ya. Nah saat dia terpuruk, malah dia teringat sama kamu gitu.
Ya orang ini lumayan banyak ya hal-hal buruk yang dia lakukan, kayak nyakitin hati kamu banget. Ini beberapa ada yang ya bikin kamu patah hati, kecewa, kamu sering nangis karena dia gitu. Sedih lah sebenarnya lihat tingkahnya, tapi kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget. Lebih besar sayang kamu, lebih besar rasa cinta itu daripada rasa benci sama dia. Itu nggak bisa dimungkiri. Kamu mengerti lah di situ, oh ternyata ini ya arti cinta yang sesungguhnya gitu. Makanya beda banget ini cinta daripada cinta-cintaan sebelumnya ya. Yang lain itu beda lah. Ini tuh benar-benar istimewa banget lah, perasaan ini, koneksi ini. Dia pun kayak gitu. Dia kadang merasa ya aku santai aja lah sama kamu gitu. Aku biarin aja kamu berjuang sendiri. Ngapain aku harus respect sama kamu? Ngapain aku harus peduli gitu? Hidup ini harus dinikmati ya, kakak, tante, om. Ya nikmatilah, hidup ini singkat bla bla bla, menikmati dengan kesenangan, suka-sukanya gue gitu. Ada yang kayak gitu orangnya. Apalagi kalau kita beda ya. Ya itu memang jadi kayak jaga jarak lah gitu. Kita beda loh. Nah ada yang kayak gitu. Istilahnya jadi ya nyakitin sebenarnya. Cuma di saat ini ya entah kamu atau dia ada duluan menarik diri, meninggalkan ya. Ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Ya awalnya kamu yang berat sih gitu. Kamu sedih kayak apakah setelah ini bagus ya? Apa setelah ini akan bahagia ya? Ya kalau dipikir-pikir, kalau aku melepas ya aku harus berjuang lah membahagiakan diriku gitu. Terus dianya ya slow gitu, kayak ya udah lu nggak mau ya nggak apa-apa kali, masih ada yang lain, kan duniawi gitu. Gue masih bisa berhubungan sama yang lain, ada yang gitu. Tapi ini berjalannya waktu, ada yang hitungan bulan, hitungan tahun dia merasa sakit gitu, kayak kok nggak enak ya. Apalagi gue terpuruk nih, gue susah banget gitu curhat ke orang. Gue kayak ngerasa kehilangan aja gitu, kehilangan lo, aku kehilangan kamu, dan jadi banyak diem dan merasa ya aku jadi nggak semangat gitu ya. Padahal aku orangnya mau loh nongki nongkrong kesana kemari, tapi kayak sekarang intensitasnya udah kurang, nggak kayak kemarin. Pokoknya sejak aku ngerasa ada sesuatu, perasaan, ada koneksi, ada ikatan batin dengan kamu, kok jadi males aja connect sama yang lain gitu. Jadi banyaklah dia berkontemplasi, banyak dia sendiri sebenarnya, terus ingat-ingat kamu aja gitu. Sedangkan kamunya mungkin udah mulai pelan-pelan melepas, move on, kamu menikmati hidup ya, bisa bahagia sama yang lain gitu. Tapi terkadang kamu tuh balik lagi perasaan kamu ke dia, kayak kok aku kangen ya, kok aku rindu sama dia kayak gitu. Makanya kamu ya mau cari info lah tentang dia. Cuma dia banyak diem di media sosial, mungkin dia susah diakses sampai kamu bingung gitu, nih orang kenapa ya nggak mau komunikasi. Atau dia sempet hadir gitu tapi dia ngeghosting gitu ya, kayak hantu ya, seperti setan ya. Cuma lewat gitu aja, ngeliat story kamu, nggak ngechat atau apa, nggak ada ya, nggak ada personal chat dengan kamu, cuma lihat status, atau dia cuma muncul gitu, atau dia energinya hadir tapi hilang lagi dianya, terus nggak bisa diakses lagi di sosmed, banyak diam. Terus tiba-tiba aja semesta menuntun kamu kan, sampai kamu bisa buka tarot gini. Ya itu nggak kebetulan ya. Ini sebenarnya tindakan spiritual yang sebagai salah satu ciri memang kamu sama dia ada ikatan batin. Jadi di saat kita tidak heboh di sosmed, tidak ada komunikasi, kita diam-diaman, di situ kita connect sama diri kita sendiri. Dan yang bekerja adalah energi. Energi itu murni, nggak bisa dibohong-bohongin ya. Namanya energi ya, ini loh energi gue yang sebenarnya, ini energi lo gitu. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa memanipulasi energi gitu ya. Jadi ya, jadi tahu nih, oh ternyata kita bisa ngebatin, bisa kontak batin. Gue
gue bisa tahu nih apa yang lo rasain berdasarkan intuisi gue, dan gue udah pastikan dengan lihat tarot gitu. Jadi ya gitu, beberapa nonton tarot, reading tarot kan mau memastikan aja energinya memang seperti ini kah gitu. Tapi kalau lebih spesifik itu yang personal reading ya. Oke, aku lanjut. Ini ada Skyfire. Beberapa nih ya, ini yang punya ikatan batin sama kamu. Dia mau kok let go, kayak ya udahlah, emang lu siapa gitu. Ya udah, kalau gue punya salah, udahlah, aku kan harus ngelanjutin hidup ya. Gitu. Menolak rasa itu. Jadi dia kadang ya mau dealing sama yang lain, dia menerima orang lain. Gitu ya. Kamu pun kadang ngerasa gitu. Ini anggap aja pengalaman berharga, pelajaran berharga. Tapi kan hati gak bisa bohong ya. Selalu ujung-ujungnya energi kamu connect lagi ke dia. Makanya kadang merasa, ya aku gak munafik sih, aku kangen sama kamu gitu. Aku rindu. Dia juga ngerasa gitu. Terutama ini mirror ya, yang twin flame gitu. Ya atau ini fasenya hubungan karma dulu gitu, kayak karmik lah, kita kira ini orang karmik deh buat gue ngerasa sakit karena gue ngebayar karma. Abis itu kan kok dijalanin kita kayak merefleksikan energi yang sama ya, kita mirror gitu. Kemarin gue yang tersakiti, sekarang elu yang tersakiti gitu. Kemarin gue yang cuek, sekarang elu yang cuek. Kemarin gue yang misterius, sekarang elu yang misterius gitu. Kita kok kayak twin gitu ya, energi mirror. Istilahnya kan kalau di koneksi spiritual namanya twin flame. Jadi kerasa. Nah, kalau ini bisa sama-sama ngaca ya, sama-sama saling bercermin, terus sama-sama mau memperbaiki diri, itu bisa bersatu. Ada kemungkinan menjadi soulmate kan jadinya. Jadi fase-fase koneksi spiritual itu bisa berubah-berubah. Sebenarnya seperti itu. Apalagi Tuhan kan maha membolak-balikkan hati manusia. Ya. Jadi kalau ada yang mau berpengharapan ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Selalu aja. Terus ya dia ngerasa gitu, kamu ngerasa gitu juga sih kak. Ini ada beberapa yang ya di sosmed sama lo energi kamu sama dia. Misal dia pasif, kamu ikutan pasif. Dia males upload, ya kamu jadi males upload. Gak guna juga gitu kan. Tapi sekali ada yang upload, yang lainnya respon gitu. Jadi kayak, aduh dia ngupload nih, gue juga pengen ngupload. Jadi ada yang beberapa ya gitu, kode-kodean, sindir-sindiran di sosmed. Atau dia lihat nih uploadan kamu, status story atau postingan kamu kan jadi semangat, nambah story lagi, nambah ya bikin lagi lah status lagi biar dilihat lagi. Ada yang gitu ya. Unsur kesengajaan. Tapi memang itu ngebatin sih. Kayak biasakan kita ngomong ke dia walaupun sebatas story, status atau postingan doang gitu. And then ya sering-sering aja gitu ya, kalau kita masih connect di WhatsApp atau di mana, bisa sih sering sama-sama online. Tiba-tiba sama-sama kita aktif gitu. Tapi ada juga yang ngebatin ya. Contohnya gini, mungkin beberapa kalian ini ada yang coba kayak gue buka nih profilnya di WhatsApp atau di mana gitu ya. Gue ngebatin lah. Yolanda, Rangga, gue yakin nih 5 menit lagi lo pasti online, atau 10 menit lagi lo pasti online. Ternyata benar dia online gitu. Jadi kayak kamu manggil dia, atau nih vice versa, dia nungguin kamu online nih udah 5 menit, udah 10 menit, tiba-tiba kamu jadi kayak pengen deh online gitu. Ada yang gitu sih. Ini ngeri banget ya, ikatan batin. Terus ada yang kayak, gue pengen aja ngecek sosmed gue, kayaknya dia stalking gue deh. Gue ngecek lah insight gue di Instagram, nambah gak ya? Oh iya nambah, dia kepoin aku.
Ya walaupun kadang ada yang merasa GR, tapi lebih bagus GR ya daripada terlalu rendah diri. Kadang GR itu bisa bikin percaya diri kan. Gitu. Atau ya di jam-jam tertentu kayak di jam malam, postingan kamu ini di Facebook atau di Instagram, entah video atau apa, kayak nambah aja gitu jumlah tayangannya. Kamu lihat udah lama tuh video ini tayangannya nambah ya. Kayak ada yang stalking aku, kayak ada yang lihat medsos aku gitu, atau yang like itu nggak jelas, atau yang lihat story aku ini ada akun nggak jelas, siapa ya ini. Aku ngebatin kayaknya dia nih. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi kalau nemu-nemu akun gitu coba cek di tarot aja, bisa sih kita ngelihat ini ciri-cirinya, nanti dia kah yang stalking kamu itu, ada ya kayak gitu. Terus di sosmed itu bisa nyambung-nyambungan sih postingan kamu sama dia. Kamu misalnya bahas apa gitu di media sosial, dia jadinya bahas itu. Kamu posting kopi, dia posting kopi. Kamu posting cups, cangkir, ya dia ikutan posting itu. Jadi kayak apaan sih ini orang gitu. Ya lucu sebenarnya. Tapi ya udahlah. Makan dulu sana, Kak. Oke. Lucu banget ya. Jadi sebenarnya batin itu, ya ikatan batin, itu kadang memang menyedihkan. Ya, kadang kita bisa nangis loh gara-gara koneksi ini. Sakit soalnya. Apalagi kalau ada yang lain kan. Tapi kadang kita merasa bisa bahagia, senyum. Oh, ternyata dalam diam, dia connect ya sama aku. Aku seneng deh. Dia kayak bagian dari jiwaku. Ya. Atau ya kamu kalau kepoin dia gitu ya, hidup dia sekarang, misalnya dia berubah menjadi lebih baik, atau ada energi dia pelan-pelan mau menjadi lebih baik, itu sebenarnya karena kamu juga. Dia ingat kata-kata kamu, dia ingat tingkah laku kamu, tindakan kamu ke dia. Jadi selain gini, meskipun aku diam ya, aku tahu kok kamu pengen aku berubah. Aku tahu kamu pengen aku menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa. Aku tahu banget gitu. Tapi ya biarlah gini dulu, karena untuk berubah aku harus pelan-pelan. Namanya orang berubah kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, aku yang lambat gitu. Aku yang lambat nih berubahnya, yang lelet. Sebenarnya dia pengen bilang gitu, dan kamu pasti merasa, oh ternyata aku lihat perkembangan dia, kayaknya dia ingat deh kata-kata aku, apa yang aku pengen, apa yang aku sarankan ke dia selama ini gitu. Itu sih. Ini bisa udah terjadi atau nanti baru terjadi ya kak, ya. Ini ada card The World. Ini ada Judgment. Ini ada Cancer ya, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, Scorpio. Ini Strong, Aquarius. Wah, Cancer lagi ya. Ada Pisces juga di sini. Elemen baperan ini ya, intuitif. Tapi jadi kayak memang bisa merasakan energi dalam diam. Nah, Pisces ya muncul lagi. Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius. Ini juga Strong, Capricorn. Virgo, ya energinya spiritual ya, Capricorn, Taurus. Libra juga Strong. Tapi ini lebih kayak elemen baperan gitu ya. Spiritual sih, cuma ya kita bisa sespiritual gini karena sensitivitas kita tinggi gitu. Apalagi kalau sama-sama mirror gitu ya. Kita tuh tanpa disadari kita punya beberapa kesamaan, kemiripan gitu. Sadar nggak sadar, kita tuh sama-sama baperan loh gitu. Kita. Jadi baperan itu bawa perasaan ya kak. High sensitivity membuat kita baperan. Mungkin kamu baperan, itu membuat kamu jadi mudah sakit hati, mudah kecewa. Ya positifnya kamu jadi sangat peka ya, perasa, penyayang, inisiatif duluan sama dia.
Tapi dia baperannya lebih kayak dia sensi orangnya, emosionalnya nggak stabil, mudah emosi, jadi ya gitu meledak-meledak. Kadang gini sih, asal lo tahu aja ya, kalau gue ngelihat story lo, ngelihat status lo, terus nggak ada ngechat, sebenarnya gue pengen lo yang ngechat gue duluan. Ada beberapa yang gitu. Ya lucu amat ya. Atau gue capek hanya jadi penonton story lo, penonton status lo, tapi lo kurang respect sama gue. Atau ya ada sih jadi kayak males lihat-lihatan story, lihat-lihatan status gitu. Misal dia udah mulai nggak lihat status kamu, kamu jadi males lihat statusnya gitu. hmm, Terus apalagi ya? Gini sih, kan ada ya yang memang jadi kayak membatasi diri, memblok komunikasi gitu, atau nggak ngasih akses lagi untuk bicara, untuk komunikasi kayak gitu, nggak mau terhubung gitu ya. Ada beberapa kalian seperti itu. Ya itu bisa aja karena sorry to say, dia mungkin ada rasa udah mulai males gitu ya, atau dia ngerasa kamu drama, atau ada yang muak gitu dengan semacam kepo doang, dalam artian yaitu aku cuma lihat story kamu, status kamu, tapi kamu nggak iniin aku duluan, nggak chat duluan, ya jadi males. Jadi muak gitu, ada yang rasa gitu sih kak. Jadi ya sadar nggak sadar sebenarnya ada yang beradu ego kan gitu, terutama mirroring energi twin flame gitu. Sebenarnya kan sama-sama mencintai, cuma saat itu belum menjadi diri sendiri ya, makanya sering banget jadi kayak saling menyakiti. Kamu mungkin merasa ya aku kan pengen dia tuh ada kesadaran diri, aku pengen dia itu begini begitu, aku kan udah baik, masa dia nggak mau inisiatif perlakukan aku dengan baik, mungkin kamu ngerasa gitu. Cuma kan kadang namanya manusia nggak sekuat itu mentalnya gitu kak, nggak se-aware itu kesadarannya gitu. Jadi ya terlihat kayak dia jadi menganggap kamu yang egois, padahal sebenarnya dia yang egois juga gitu kan. Jadi ya gitu sih. Dua-duanya sama-sama kena mental, ada yang kayak gitu. Makanya sedih kan, kok jadi gini ya, nggak komunikasi, kok sepi ya, beranda gue gitu, kok udah nggak ada komunikasi chat, nggak ada story, nggak ada status gitu. Beberapa jadi kayak ngerasa kikuk ya, merasa kayak apakah semua ini udah berakhir, kok jadi aneh ya, kita seperti lost contact gitu aja. Nah, oke kita lanjut ya. Ini ada card be bold and make the first move. Nothing is yet set in stone. Walk through your fears. Personal issue. Nah, ini nih. Jadi kayak merasa apa ya? Kadang kita menilai dia tuh kok bisa ya seperti itu. Tapi kadang kan kita lihat juga kan diri kita sendiri. Kok aku gitu ya saat itu? Harusnya kalau aku nggak seperti itu, nggak akan terjadi seperti ini. Pasti beberapa ada yang ngerasa gitu. Ya entah apa yang kamu lakukan, atau ini vice versa. Jadi sebenarnya tidak hanya dia yang merasa bersalah, kamu pun kadang merasa bersalah. Gitu, kamu merasa ya mungkin ekspektasi aku tinggi gitu, harapan aku lebih ke dia. Aku ngerasa dia itu mentalnya udah mental dewasa, tapi ternyata ya belum kayak gitu. Atau ya dia belum siap untuk seperti apa yang kamu mau. Jadi kadang kamu ngerasa oh iya ya,
akunya terlalu ini kali ya, jadi semua jadi kayak gini. Nah, kadang dia mikir juga kayak gitu kak. hmm, ya aku sadar sih akunya aja yang nggak becus, akunya aja yang memang terlalu kekanak-kanakan, atau aku sulit banget menjadi dewasa. Aku nggak seperti kamu, kadang dia ngerasa gitu. Mau kok dia menyalahkan dirinya gitu, ada kok rasa bersalahnya. Terutama kalau dia ngerasa seperti ada karma di hidup dia, hidupnya nggak bahagia, banyak kesulitan, kegagalan juga ada. Dia merasa ya ini karena efek aku pernah nyakitin kamu juga gitu. Tapi ya aku rasa kalau misalnya nih aku hadir lagi buat untuk nyusahin kamu doang, ya buat apa. Kadang aku mau muncul tapi takut nyakitin kamu, aku takut nggak bisa menjanjikan hal-hal baik ke kamu gitu. Kadang dia ngerasa gitu. Cuma Tuhan dan semesta kayak terus menerus ngasih dia kekuatan gitu, kayak dia di support gitu ya sama semesta. Lu Andin, em, Rodolfo, lu bisa sebenarnya, lu tahu sebenarnya kalau ya lu cinta nih sama orang ini, maksudnya ya dia cinta sama kamu, masih ada loh peluang, masih ada waktu buat lo berjuang. Atau ya kadang ada aja sih semacam ilham yang dia terima, petunjuk seperti kayak ya kalau sulit ke kamunya, ya mungkin aku harus berusaha dulu lah sama diriku sendiri, memperbaiki diriku gitu, memantaskan diriku. Kayak ya mudah-mudahan suatu saat aku bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Jadi ada orang seperti itu ya, dia memilih diam dulu, memperbaiki dirinya, tapi dia tetap memperhatikan kamu sampai suatu saat dia menemukan momen yang tepat. Di situ dia menunjukkan kalau dia udah jadi versi yang terbaik untuk kamu. Cie. Jadi kalau nanti itu terjadi jangan ada drama lagi sih. Oke. Okay. Dan apa ya? Aku sih ngelihatnya terkadang kalian itu memang sama-sama insecurean sih menurut aku. Ya, ada beberapa kalian kayak gitu. Terutama kalau kalian beda, ya. Misalnya kamu sekarang sudah berkembang, udah banyak kemajuan, atau kamu udah bahagia sekarang. Kadang dia minder sama kamu, malu, terus dia insecure, dia melindungi dirinya gitu dari situasi nggak enak, makanya dia nggak, atau dia belum mendekat ke kamu gitu. Tapi kadang nih vice versa, kamu kadang gitu juga ke dia. Dia udah slow banget tuh, udah nyantai, dia kayaknya udah bodo amat sama aku. Ya kamu insecure juga kan untuk berharap ke dia, mendekat ke dia gitu. Kamu melindungi diri kamu kan dari situasi yang nggak enak. Terus kalau ini memang real ada perbedaan, entah apa gitu ya, ada yang beda status, kadang ngerasa ya udahlah, mungkin dia mau yang lebih baik, yang lebih menarik, yang lebih fresh. Kalau aku hidupku ya nggak fresh lagi gitu. Beberapa kan ada yang rasa mohon maaf nih, seperti ya aku udah pernah sama yang lain, aku udah pernah gagal gitu. Ada yang rasa ya aku single man, single woman, aku janda atau aku duda, apakah dia mau menerima aku? Kayaknya enggak lah, dia kan lebih bagus dapat yang fresh gitu. Kadang kan kamu minder gitu, kadang kamu insecure juga di situ, makanya kamu biarin dia bebas gitu sama hidupnya. Tapi ini bisa vice versa. Ya kalau kamu lebih dewasa atau lebih tua dari dia juga, kamu ngerasa kayak ya aku udah tua, wajahku udah nggak menarik, ya aku minder lah gitu. Sedangkan dia kan masih bisa sama yang muda-muda. Ya ini bisa juga dia ngerasain seperti itu. Tapi kadang dia memang insecure juga sama kamu gitu kak. Insecure-nya lebih kayak ya aku apalah, aku belum berpengalaman gitu, aku nggak se-strong kamu loh, aku nggak sekuat kamu. Kamu
kamu kayaknya enak lah, udah banyak pengalaman, cuan kamu udah banyak, uang kamu kayaknya udah lumayan, kalau aku masih dalam kesusahan, ada yang merintis, ada yang ya dia tuh kadang juga masih bingung sama masa depannya. Kadang dia minder sih sama kamu, Kak. Terus kadang dia mindernya juga ya banyak hal lah gitu. Jadi aku ngerasain ada energi mirror, kayak kalian sebenarnya minder-minderan, cuma kalian misunderstanding di situ, salah paham, kayak ya aku merasa nggak dicintai, tapi ternyata dia juga gitu, dia merasa dia nggak dicintai oleh aku. Jadi kan salah paham di situ karena insecurean itu loh. Jadi ya memang cinta itu harus ada loh keberanian. Begitulah cara mencintai yang dewasa gitu. So ya, coba kenali diri masing-masing, kenali satu sama lain gitu. Seperti apa sebenarnya kita. Kita. Kalau memang kita ngerasa ya kamu maunya apa? Dia maunya gimana gitu. Kalau memang kalian berdua bisa berjuang, kenapa enggak? Tapi kalau memang nggak mudah, nggak usah dipaksain dulu daripada menyakiti gitu kan. Tapi jangan denial juga, jangan merasa kayak terlalu keras sama diri sendiri, harus benar-benar lepasin dia gitu, sedangkan kamunya belum siap kehilangan. Nah, jadi ya, back to yourself ya, kembali ke diri kamu. Kamu tuh sanggupnya seperti apa? Inginnya seperti apa? Yang terbaik dari kamu tuh seperti apa? Yang terbaik dari dia seperti apa? Gitu. Jadi kita tuh hidup sebaiknya apa ya? Fokuslah sama diri sendiri, bukan terpengaruh dengan energi-energi toksik di dunia ini. Kayak apa sih nanti kata orang, apa kata keluarga, teman-teman, saudara dan segala macam. Ya selagi kita nggak ngerugiin orang, ngapain kita takut gitu ya. Selagi kita nggak minta makannya dari si itu, ya ngapain kamu takut untuk berjuang. Dianya juga kan ngapain begitu. Jadi saling support aja satu sama lain gitu. Tapi kalau merasa ya udahlah nggak usah lagi, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan healing diri kamu ya. Terus kalau bisa memang penyelesaiannya harus baik-baik. Misal kayak suatu saat dia hadir lagi, ya kamu harus menyelesaikan baik-baik juga gitu. Kalau bisa jangan ada dendam, jangan ada benci. Kalau bisa ya suatu saat kalau memang komunikasi ya bicaralah dari hati ke hati. Kalau nggak bisa jadi partner hidup ya jadi partner jiwaku aja ya. Kayak gitu. Lucu banget ya. Oke, aku baca cirinya. Ciri-ciri dia. Bisa kamu juga, kalian atau beberapa. Oh ya, sebelum ini huruf dulu. Oke, ini nanti ya. Soalnya aku udah ngantuk. Aku udah shuffle ya, biar nggak lama. Ini ada huruf K, I, M, S, G, R, F, H, O, U, C, Z, L, B, A, Y, N, E. Nih ya. Oke, sekarang angka, baru nanti tempat. Angka ini bisa ke dia, bisa ke kamu, kalian atau berapa. Nungguin ya. Oke, ini dia. Disimak ya, aku baca cepat. Ada angka 21, 29, 8, 28, 22, 15, 27, 6, 31, 31, 9, 24, 14, 16, 12, 20, 26, ada 7, ada 2, ada 13, ada 11 mirror ya. Kayaknya banyak yang twin flame. Oke, tempat bisa dia, kamu, beberapa, atau ya kalian. Ini ada Jombang. Wah, Jombang
Jawa Timur ya. Oke. Madiun, Bukit Tinggi Sumatera Barat ya. Ada Medan, Sumatera Utara, Taiwan, Malaysia, Cimahi Jawa Barat ya. Ada Singapura, Aceh, Jepang, Kalimantan, Cirebon, Lombok, Nusa Tenggara ya. Ada Bogor, wah, Bogor, Padang, Kediri, Tasikmalaya, Bekasi, Banten, Blitar, Bangka Belitung, Banyumas, Karawang, Kendari, China, Eropa. Mungkin ada yang pengen kesini ya. Eropa, Sidoarjo, wah, Tangerang, Jogja, Depok, Banyuwangi, Bandung, wah, Bandung, Brunei Darussalam. Oke, sampai sini dulu beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.